Metode pancang hidrolik secara sederhana merupakan proses pemancangan tiang sebagai pondasi dengan menggunakan hydraulic jacking foundation system. Dalam proses pemasangannya, sistem ini memakai suatu hydraulic ram yang diletakkan secara paralel bersama tiang yang akan dipancang untuk memberikan tekanan pada tiang tersebut. Akan diberikan grip tiang yang selanjutnya akan ditekan ke dalam tanah. Pemakaian sistem ini dapat memberikan tekanan secara terus-menerus ke tanah tanpa menimbulkan suara atau getaran. Keunggulannya tiang pancang metode dongkrak hidrolik dalam 1. Bebas getaran 2. Bebas pengotoran lokasi kerja dan udara, serta bebas dari penggunaan 3. Daya dukung aktual yang diketahui 4. Harga yang ekonomis. Teknologi hydraulic jacking ini tidak memerlukan pemasangan tulangan ekstra penahan impak pada kepala tiang seperti pada tiang pancang umumnya. 5. Lokasi kerja yang terbatas. Dengan tinggi alat yang relatif rendah, hydraulic jacking system ini dapat digunakan pada basement, ground floor, atau lokasi kerja yang terbatas. Alat hydraulic jacking system ini dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen sehingga memudahkan untuk dibawa masuk. Kekurangan tiang pancang metode hydraulic jack-in. Sulitnya mobilisasi alat pada daerah lunak ataupun pada daerah berlumpur, biasanya pada areal tanah timbunan. Karena hydraulic jacking ini memiliki berat sekitar 360 ton dan saat permukaan tanah yang sama, daya dukungnya, maka hal tersebut akan mengakibatkan posisi alat miring bahkan miring. Kondisi ini akan sangat berbahaya terhadap keselamatan pekerja. Pergerakan alat hydraulic jacking ini sedikit lambat. Proses pemindahannya relatif lama untuk pemancangan titik yang berjauhan. Sebuah pondasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dan harus ada pada setiap rumah. Rumah yang dipaksakan dibangun tanpa menggunakan pondasi tidak akan bertahan lama dan sangat berbahaya untuk ditempati. Setiap bangunan mempunyai rancangan dan spesifikasi pondasinya yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan ukuran dari bangunan tersebut. Pondasi tiang pancang adalah sebuah bagian struktural dari sebuah bangunan yang membagi tekanan gravitasi secara merata pada tanah dan berfungsi agar bangunan yang dibangun bisa menjadi kuat dan berdiri dengan kokoh. Pondasi tiang pancang mempunyai bentuk seperti sebuah kolom-kolom yang terbuat dari semen ataupun baja kokoh yang akan memperkuat struktur bangunan. Setelah pekerjaan pancang rampung memasuki pekerjaan persiapan struktur, yaitu meliputi pekerjaan galian pil cap atau pot flat swave kolom dan pipa-pipa plumbing. Seperti yang Anda lihat di video ini, tukang sedang mengerjakan kolom struktur sesuai dengan gambar kerja yang telah dipelajari dengan seksama dan dalam pengawasan mandor Trimol. Untuk pekerjaan struktur wajib benar karena nyawanya sebuah bangunan dan bila struktur salah, maka bangunan akan salah semua. Sebelum cor dipastikan pelaksanaan sesuai dengan gambar perencanaan. Maka sebelum Anda membangun rumah kenyataan pilihlah standar kompetensi kontraktor, pengalaman kerja seperti Dewa Batara dengan channel YouTube Bevasisok Channel. Untuk nomor kontak bisa dilihat di kolom deskripsi. Untuk pembuatan bekisting footplate dan slope serta kolom dipastikan lantai dasar harus benar-benar padat dengan pemadatan stemper. Dan pengecoran harus dalam waktu yang bersamaan. Sebelum core beton mix, maka harus diuruk menggunakan pasir uruk terlebih dahulu. Fungsi pasir uruk untuk mengunci tanah karena pada ilmu sipil beton mix tidak boleh langsung ketemu tanah meskipun tanah sudah dipadatkan. Pekerjaan bekisting floor to floor. Bekisting dengan cara konvensional ini harus dipastikan kekuatannya sebelum pengecoran beton karena di bekisting ini menentukan kekuatan dan kerapihan beton balok maupun plat lantai. Dan jika bekisting sudah selesai dengan segala ukurannya dan kekuatannya, maka perakitan besi balok dan besi plat lantai mulai rakit. Dan jika perakitan besi sudah rampung, jangan lupa untuk di cross check lagi kekuatan bekistingnya. Dan pastikan perakitan sesuai dengan gambar struktur, enggak boleh salah loh ya. Dan untuk pipa-pipa yang berhubungan dipastikan sudah terpasang atau minimum ada sparingannya. Sätter, white stackar sidan av han i stammuren.
Seperti yang Anda lihat di video ini, perakitan besi sudah selesai dengan benar-benar selesai balok dan plat lantai siap cor menggunakan beton mix. Sembari nunggu beton mix dikirim, mandor terima mengcross-check lagi perakitan besi dan bekisting penyangganya, karena kalau gagal di bekisting dipastikan akan gagal semua. Mandor terima harus benar-benar teliti di sini. Nah, begini cara pengecoran beton mix menggunakan mesin pompa dan vibrator dan dalam waktu pengecoran untuk hasil yang sempurna harus dipastikan tidak hujan. Maka dalam hal ini Anda harus mengundang pawang hujan. Tapi kalau Anda menggunakan kontraktor Dewa Batara sudah paket komplit. Bukan berarti kontraktor Dewa Batara pawang hujan, tapi berdasarkan pengalaman walau tidak dicatat sejarah tidak pernah hujan dalam aktivitas pengecoran di berbagai lokasi bangunan yang dibangun Dewa Batara. Hehehe. Slam cousin Jacob private tango couple of videos been lost, so get to video box and check or the Thomas West West bang. Slam cousin Jacob private tango passing aku passing you tanning Andy but okay you don't jiggy by danku okay passing aku passing you tanning Andy. Sejadinya seyoiku sejadinya dengan so kan tak lagi nanti merendengkan merbaning cuma di sana berin sabdang sampai di kosong padam jagat sakazan. Wish you was fabulous and journey blessings. 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 Tim mandor terima mulai pekerjaan lantai rooftop dengan semangat 78 mandor terima dan pekerja menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, seperti yang kita lihat dalam video ini, pekerjaan struktur sudah rampung dan mandor terima masuk item pekerjaan arsitektur. Dan tampak fasad bangunan sudah mulai kelihatan ganteng. Untuk pekerjaan ada 3 hal yang harus diperhatikan: 1 asal selesai, 2 selesai, 3 benar-benar selesai. 3 prinsip itu pemilik dan kontraktor serta mandor harus paham penempatannya. Oh ya, lupa menjelaskan, di awal video tadi bangunan ini berlokasi di Dutamas Blok D6, luas tanah 12 meter kali 20 meter 3 lantai, sebelumnya rumah tua, dan proses pembangunan ini sampai benar-benar selesai dalam waktu 1,5 tahun mulai bangun akhir tahun 2016, selesai awal tahun 2018. Material estetika warna coklat itu kita pakai material conwood ya, dan untuk finishing kita menggunakan cat. Dalam setiap pelaksanaan dibutuhkan perencanaan, dan dalam perencanaan dibutuhkan gagasan hingga realisasi sesuai ekspektasi dan istimewa pada waktunya. Bagi Anda yang minat bangun rumah silahkan hubungi Dewa Batara dengan nomor kontak saya tulis di kolom deskripsi. Pasti dijamin puas deh, karena kami dalam setiap pelaksanaan selalu kami matai dengan tanggung jawab bukan beban. Terima kasih bagi yang sudah nonton video Fasiso Channel, ikutin terus ya videonya, dan jika berkenan like, share, komen, dan subscribe tentunya. Salam sehat dan sukses saya, dan untuk kalian semua semoga diperbaiki keadaannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diangkat derajatnya. Terima kasih, nantikan video selanjutnya, kita review dalamannya. Salam sukses Fasiso Channel.